sangat banyak jebakan-jebakan, pemahaman-pemahaman yang salah akan membuat kita terjebak ke dalam kondisi yang malah menderitakan. Bener Haji. Jadi beberapa case juga teman-teman saya, mungkin teman-teman dari para sahabat Nantara TV juga mungkin sama ya. Jadi saking ngebetnya gitu lah istilah kita, saking pengen tuh, waduh saya harus pengen nih, nendang pintu gitu ya. Om Swastiastu. Permisa Nantara TV, kembali lagi bersama kami di sini. Di sini kita akan kembali memperdalam bagaimana sih sosok manusia itu digambarkan dalam sastra Hindu, dan bagaimana sih nilai-nilai luhur dan relevan dengan perkembangan sosial masa kini. Nah, bersama saya di sini kembali lagi dengan Jik Dewa Ketut Suratnaya, biasa dipanggil Jik Dewa, biasanya kita manggilnya. Nah, beliau juga alumni dari Stah Dharma Nusantara Jakarta. Beliau dulu menempuh pendidikan apa, izin? Akuntansi. Di Stah juga beliau menempuh pendidikan, ilmu pendidikan. Jadi gitu. Berarti 2 S1-nya nih Kibaji. Gitu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Ji, izin bertanya yang Niki. Nah, sastra Hindu itu kan menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kapasitas spiritualnya yang begitu gede lah, luas gitu kan, Ji, kan, dengan intelektualnya yang sangat tinggi gitu kan, berpikirnya sangat tinggi gitu kan, Ji, kan. Nah, bagaimana sih, Ji, relevansi gambaran manusia dalam sastra tersebut dengan dunia digital yang ada saat ini, Ji? Zaman era digitalnya 2025 ini, Ji. Itu gimana, Ji? Sastra Hindu memang dia tidak berubah, tidak pernah berubah. Tapi umat Hindu selalu diberikan peluang untuk mengembangkan. Jadi kalau ada bahasa-bahasa era digital, tentu di sastra Hindu yang dulu entah berapa ribu tahun dibuat itu tidak ada ya bahasa-bahasa seperti sekarang. Nah, tapi kalau kita bicara spiritual manusia Hindu dalam sastra memang ada 2 sebetulnya. Ya, artinya selain spiritual itu ada istilah ritual. Tapi ritual jangan diartikan hanya sebagai upacara, bukan. Ritual itu artinya hal-hal yang bersifat jasmani, yang bersifat fisik, ya. Itu termasuk ritual itu. Nah, kemudian ada 2 kapasitas sebetulnya, kapasitasnya sebagai spiritualis dan sebagai ritualis, ya. Nah, ini juga sebetulnya merupakan gambaran bahwa alam ini juga ada 2 sisi. Ada yang nyata dan tidak nyata, ada yang skala, ada yang niskala. Nah, tetap ini, dan ini kita nggak bisa abaikan. Nah, kaitannya dengan relevansinya dengan zaman era milenial, era digital ini, muncullah istilah yang namanya SQ, spiritual quotient, ya, kecerdasan spiritual. Dan misalnya lagi intelektual quotient ini, intelligent quotient ini, itu terkait dengan pola pikir, kemampuan berpikir, kemampuan menganalisa, kemampuan menjelaskan secara logika. Nah, itu dia. Jadi memang antara teks sastra zaman dulu dengan era digital ini sebetulnya tidak berbeda, hanya dikembangkan dalam era digital dengan bahasa digital ini. Jadi sebetulnya semua sudah ada dalam sastra Hindu. Kita sebetulnya tidak perlu membuat lagi model-model sastra baru, tetapi cukup mengembangkan apa yang sudah ada dalam sastra atau teks-teks Hindu dulu itu. Cukup sebetulnya itu. Jadi nggak ada yang berubah loh. Sastra itu nggak berubah. Yang berubah adalah bagaimana manusia ini meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan sastra itu. Bahkan kalau kita lihat hakikat manusia itu kan makhluk utama, ciptaan utama dengan kapasitas utama, kemudian dia juga dibekali dengan elemen-elemen utama yang disebut dengan sabda bayu idep, ya. Nah, kalau kita bicara spiritual quotient, sebetulnya kan pengembangan dari yang 3 ini, ya.
Itu sebenarnya terjadi sampai sekarang. Jadi jangan kaget kemudian, atau jangan shock ya. Jangan misalnya merasa kecil. Loh, kok Hindu tidak pernah berbicara tentang hal-hal yang relevan dengan era digital? Tidak. Justru kita diberikan peluang dan diberikan kecerdasan untuk mengembangkan. Maka sekarang ini sebetulnya sastra Hindu dulu itu kita harus kembangkan berdasarkan logika dan analisa kritis. Inilah sebetulnya yang disebut dengan Tattva Darsana Weda. Tattva itu diartikan sebagai filsafat kebenaran, ya. Kemudian darsana itu kita tahu ada di dalamnya logika. Jadi mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Ini dia. Jadi jelas, itu sangat relevan. Hanya diminta bagaimana kemampuan umat Hindu untuk mengembangkan itu. Ya, justru pada zaman era digital ini sebetulnya Hindu harus lebih berkembang. Seperti itu. Nah, jadi sempat satu case yang sering terlihat di media sosial zaman sekarang ya. Ya. Masalah spiritual nih, Ki. Jadi kan ada kayak pengen melihatkan saya tuh bisa terus live gitu kan. Iya. Saya bisa nih, wah mereka dilihatkan. Itu konsep spiritual yang begitu-begitu saya belum paham sih. Itu apakah benar atau bercanda atau main-main? Gimana? Sebetulnya itu belum cukup matang untuk dikatakan sebagai spiritual. Bukan, ya. Artinya itu bisa muncul dari semacam katakanlah halusinasi. Jadi tidak murni. Kalau spiritual itu tidak pernah mencari istilahnya mencari panggung gitu, tidak pernah. Spiritual itu dia muncul dengan sendiri, tidak ada. Spiritual yang murni itu nggak punya panggung. Itu hanya ada dalam rasa, dalam diri sendiri. Tidak pernah keluar mencari tempat, itu tidak ada. Ya, itu muncul dengan sendirinya. Itu pun juga akan muncul sesuatu yang baru yang mencerahkan dirinya oleh dirinya sendiri, tidak oleh orang lain. Kalau spiritual diisi oleh orang lain itu tidak asli, tidak murni, dan suatu saat dia akan hilang begitu saja. Tapi spiritual yang memang muncul dari hati itu memang bekal, ya, bekal manusia yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Seperti itu. Berarti yang seperti yang kita lihat di media sosial ini kadang berarti tidak real nyatanya mempunyai ilmu yang seperti itu. Begitu ya. Nggak ada. Inilah kemudian yang menyebabkan ketika orang itu mati, dia tidak bisa sempurna perjalanan jiwanya karena berbohong itu menjadi beban. Iya benar. Dan ingat, kalau kita melakukan kesalahan seperti itu, bukan hanya jiwa kita yang tercemar, tetapi alam juga tercemar. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk di samping menyucikan jiwa sendiri, juga mencucikan alam. Makanya kita punya yang namanya butayanya itu, seperti itu. Mencaru, seperti itu. Gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan juga. Oke. Ya, itu nilai apa sih dari Weda atau Itihasa Purana? Kan kita semua tahu ada Itihasa Purana, ada Weda itu kan, dan numpuk Wedanya saking banyaknya itu kan, cuman kita rangkum di Hindu. Ya. Nah, yang relevan dengan dunia digital saat ini tuh ada nggak, Ji? Sebetulnya apapun yang ada dalam Weda, Itihasa, Purana itu sifatnya fleksibel. Dan sampai kapanpun tetap itu aplikatif, tetap bisa diimplementasikan, tidak pernah hilang. Dan itu semuanya nilai-nilai itu dibutuhkan oleh seluruh manusia sesungguhnya. Seperti itu. Misalnya kita mengenal istilah yadnya pengorbanan. Tapi pengorbanan suci. Dan pengorbanan ini juga sebetulnya merupakan persembahan juga sebetulnya, bukan hanya korban tapi juga persembahan. Nah, ini ada dalam Weda manapun. Kita punya catur Weda, semuanya ada ya mengenai yadnya ini. Kemudian dalam Itihasa itu misalnya kita katakanlah kisahnya Pandawa ya. Di sana apa yang kita pelajari? Jelas bagaimana kita
menghindari judi. Nah, itu juga satu nilai yang perlu diperhitungkan. Banyak lagi yang lain, ada nilai kebenaran di sana, ada kasih sayang di sana, ada nilai dana punya, ada semua ada di sana. Ya, jadi banyak sekali sebetulnya. Dan ini masih sangat relevan kalau diimplementasikan pada era digital ini. Sangat applicable dia. Ya, sangat relevan seperti itu. Berarti sifat kalau zaman sekarang sih biasanya nyebutnya dana punyanya gitu kan, tulus ikhlasnya gitu kan. Ya. Tulus ikhlasnya untuk diaplikasikan ke zaman sekarang itu berarti sangat masih relevan sekali. Sangat masih gitu kan. relevan. Cuman nah ini Ji, kadang ada beberapa umat kita itu kan saking sibuknya, waduh harus kerja ini, harus tembus, harus selesai gitu kan, masih sibuk kerja. Kadang ditelepon sama klien adanya, bisa ngayah, waduh Haji sibuk nih masih di kantor. Nah itu tanggapan Haji gimana sih? Nah begini, kalau kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, budaya, itu mestinya kita sediakan waktu. Karena itu akan sebetulnya memberi makan rohani kita. Yang misalnya ngayah itu kan kewajiban suci. Ya, benar. Ngayah itu kewajiban suci. Kalau kita tidak ambil peluang itu untuk melakukan ngayah, maka kita akan kehilangan yang namanya kewajiban suci, dan kita akan kehilangan kesempatan untuk memberi makan rohani kita. Karena manusia itu ada 2 badan. Desain manusia diciptakan dengan 2 badan. Pertama badan jasmani, kedua badan rohani. Kedua badan ini harus diberi makan secara seimbang. Nah, biasanya orang sibuk dengan karir, sibuk itu cenderung memberi makan jasmani. Akhirnya rohani terlupakan. Ketika mengalami sesuatu, ada masalah, lalu kita panik, kemudian kita mengambil jalan pintas. Contoh, kenapa misalnya banyak orang dengan mudah bunuh diri? Wah iya. Kenapa? Karena dia lebih cenderung melihat semuanya kehidupan jasmani. Lupa dia bahwa ada badan lain yang harus dikasih makan. Jadi dibutuhkan keseimbangan. Hindu sendiri menganut konsep keseimbangan dalam semua aspek kehidupan ini. Tidak bisa kita lebih mengedepankan yang satu, kemudian meninggalkan yang lain. Contoh kayak tadi itu. Ya, jadi lebih mengedepankan karir, nggak sempat. Padahal ada kewajiban, dan kita diberikan peluang, kesempatan untuk mengambil kewajiban suci itu supaya rohani kita mendapatkan makanan yang dibutuhkan. Nah, ini masalah kita. Benar. Nah, itu juga case-nya kebanyakan anak muda aja, anak muda kita ini aja. Terutama di Jakarta ini aja. Ya. Bagaimana Aji melihat itu? Karena gini, anak-anak muda kita ini melihat bahwa ke depan itu begitu hebat persaingan, sehingga kadang-kadang ada yang dipinggirkan, ada yang dilupakan, dan dia memilih. Ya, memilih dia. Udah, lebih baik ini aja, ini nggak usah. Karena dia banyak melihat keluar, lupa melihat ke dalam diri. Lupa bahwa dirinya itu yang membutuhkan diri itu apa. Lupa dia. Nah, terjadi di kalangan anak muda, bukan hanya umat Hindu, mungkin umat lain juga, ya. Karena melihat bahwa seolah-olah zaman sekarang zaman susah banget. Zaman sulit di era digital ini. Ini sulit sekali. Kadang-kadang anak muda menganggap bahwa era digital ini bukan sesuatu yang positif. Ini negatif ini. Padahal sebetulnya pada saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan umat Hindu, justru peluang kita lah yang sebetulnya diberikan kesempatan untuk memunculkan konsep-konsep dalam Hindu, bahwa kita mampu untuk melewati zaman-zaman yang kita anggap sulit ini. Walaupun sebetulnya menurut saya era digital itu bukan zaman sulit sebetulnya. Hanya zaman peluang untuk mengeluarkan apa yang kita miliki. Seperti itu. Mengeluarkan apa dulu sih? Mengeluarkan konsep-konsep dalam Hindu untuk menyelesaikan masalah-masalah secara sosial maupun budaya juga. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan salah tangkap ya, bukan mengeluarkan materi yang kita saya punya ini. Waduh itu jangan. Tahan sedikit ego untuk memamerkannya, tahan sedikit. Benar. Jadi untuk menambah spiritual kita itu dapat saya tangkap berarti bisa melalui
ngayah tulus ikhlas begitu ya. Sangat bisa. Darmo Sewanam itu Dharma Sewanam sangat bisa. Iya. Gitu teman-teman. Nah, ada lagi nih, Ci. Ada upaya atau solusi yang dilakukan nggak dan diharapkan gitu ya, namun memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial sehari-hari? Ya, sebetulnya yang paling mudah ya, yang paling gampang siapapun bisa melaksanakan itu bermula dari hakikat manusia Sabda Bayo Idap itu yang kemudian berkembang menjadi trikaya yang harusnya selalu diparisuda. Jadi dengan trikaya parisuda aja semua nyaman, semua akan terselesaikan. Apapun masalahnya pasti terselesaikan. Ini konsep yang paling mendasar di Hindu sebetulnya, ya. Yang paling mendasar dan paling mudah dipahami dan dipahamkan kepada orang lain juga mudah karena bahasanya tidak susah, ya. Dan inilah sebetulnya modal utama untuk kita supaya kita bisa hidup melaksanakan perjalanan kehidupan dengan baik dan normal. Yang paling mudah itu aja. Jangan tidak usah berpikir yang lain lagi. Yang paling mudah saja. Simple aja. Sangat simple. Jadi sebagai anak muda itu harus simple sekali teman-teman. Iya. Jangan mikir besok harus bisa belanja ini. Gak ada uang tapi waduh tuh gawat ya. Iya. Jangan tenggelam kepada jebakan-jebakan yang sebetulnya akan merusak diri sendiri. Terlalu banyak di era digital ini. Sangat banyak jebakan-jebakan, pemahaman-pemahaman yang salah akan membuat kita terjebak ke dalam kondisi yang malah menderitakan. Benar Haji. Jadi beberapa case juga teman-teman saya, mungkin teman-teman dari para sahabat Nantara TV juga mungkin sama ya. Jadi saking ngebetnya gitu lah istilah kita, saking pengen tuh, waduh saya harus pengen nih nendang pintu gitu ya. Terus ada lagi kasus aniaya orang tua. Nah, itu bagaimana, Ji? Yang begitu Ji, tanggapan aja. Ini sebetulnya orang-orang depresi. Waduh. Sudah melewati stres, bukan stres lagi, depresi. Kalau dia memahami bagaimana peran seorang tua misalnya, terutama peran ibu ya, bayangkan. Ya, benar. Ya, peran ibu. Seorang ibu dia mampu mengantarkan anaknya ke surga, istilahnya demikian, atau mampu melemparkan anaknya ke neraka. Nah, itu ibu. Sehingga sebetulnya kalau seorang anak ada masalah, yang bisa menyelesaikan adalah ibu. Benar. Karena apa? Karena hanya doa ibu yang bisa dikalahkan oleh doa Tuhan sendiri. Tidak ada lagi, hanya ibu yang bisa. Oleh karena itu seorang anak harus memahami bagaimana dia bisa ada di dunia ini lewat sang ibu. Ya, bagaimana sang ibu selama 9 bulan 9 hari dia harus membawa kita kemana-kemana, ke pasar kemana, dan tidak pernah dengan rasa malu. Ya, itu pengorbanan seorang ibu. Makanya tidak salah kalau dikatakan bahwa doa seorang ibu hanya dikalahkan oleh doa Tuhan sebetulnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi jangan sesekali durhaka pada orang tua. Jangan coba-coba. Nah, jangan coba. Nanti dampaknya, impactnya itu bakalan ke kita juga. Jangan coba-coba. Gitu, bener, jangan coba-coba. Jadi jangan sekali-sekali nendang-nendang pintu minta sesuatu di rumah. Karena karmanya begitu besar ya, Ji ya. Iya, bener ya, Ji ya. Bener sekali. Saya banyak mendapat membantu menyelesaikan permasalahan seperti itu. Oh gitu, Ji. Konflik antara anak dengan orang tua. Ya mau nggak mau si anak harus sujud kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ya, kalau perlu dia harus minum air cucian kaki ibunya, baru menyelesaikan masalah. Ya, baru selesai masalah itu. Dan itu yang kita sebut dalam Purana itu pada Sewanam, memeluk kaki Tuhan. Ya, dan itu sekarang bahasanya sungkem. Ya, itu menyelesaikan masalah. Jadi itu menyelesaikan masalah silang sengketa antara anak dengan orang tua, terutama anak dengan ibunya. Banyak kasus seperti itu. Ketika seorang anak sulit mendapat pekerjaan, bermasalah dalam kehidupan rumah tangga, bermasalah dalam pendidikan, hanya ibu yang bisa menyelesaikan. Banyak, saya mungkin ratusan melakukan ratusan banyak sekali, yang polisi, yang segala macam. Waduh, polisi teman-teman. Ada seorang anak yang kemudian dia sudah 4 kali ujian untuk tes polisi. Gagal terus, alasannya kesehatan. Jadi satu hari datang dia ke rumah saya dengan seorang temannya. Saya tidak memberikan apa-apa. Saya hanya suruh dia, kamu pulang, cari ibumu,
cuci kakinya, lalu kamu keramas dengan air cucian kaki ibumu. Kamu nggak usah banyak bertanya, lakukan itu. Dia pulang, kemudian ibu sedang di dapur, dia pun nggak ngomong sama ibunya. Ibunya bingung, dia ambil baskom, kasih air, dia cuci kaki ibunya melongo. Kemudian setelah itu air baskom diambil, dia pakai keramas sama dia, gitu ya. Kemudian apa? Besoknya dia tes, lulus. Dia. Sekarang mungkin sudah let call kali di Kalimantan sekarang, ya. Iya. Dan berapa hari kemudian, si ibu datang ke rumah saya. Masih merasa kebingungan. Bingung dia, masih merasa kebingungan. Setengah protes. Anak saya itu diperlakukan seperti apa, dibuat apa, diapain anak saya katanya. Kenapa ibu? Kok tiba-tiba anak ibu nggak ngomong? Enggak, saya jelaskan seperti itu. Baru beliau paham. Ya, paham beliau akhirnya. Seperti itu. Jadi banyak kasus. Ada 3 orang bersaudara polisi. Tiga-tiganya dari Bali. Ya, kemudian yang satu sudah hampir pensiun. Tapi 3 orang ini karirnya nggak pernah naik. Tidak pernah. Padahal mereka sangat bagus, jujur, ya. Berprestasi, tapi tetap karir tidak bergerak sama sekali karirnya. Akhirnya orang tuanya datang dari Bali, suami istri datang dari Bali Timur, kemudian kita kumpulkan 3-tiganya, saya minta mereka sungkem, ya, akhirnya sebulan setelah itu 3-tiganya karirnya berkembang. Waduh, hebat itu. Ya. Berarti banyak kasus itu, sangat banyak. Berarti itulah peran orang tua itu. Jangan dianggap main-main Jangan juga. main-main. Jangan main-main. Jangan Apalagi peran main-main. seorang ibu sangat hebat sekali. Nah, Ji, satu lagi, Ji. Mungkin teman-teman pengen mendengar juga. Saya juga pengen mendengar, Ji. Pesan moral untuk hari ini, Ji. Pesan moral ya. Pesan moral, Ji. Emangnya nggak bermoral gitu. Pesan-pesan. Pesan-kesan untuk para subscriber kita. Yang pertama sederhana sekali. Saya tidak mau memberikan pesan yang moral yang susah ya. Yang sederhana itu ya Trikayo Parisudo itu gunakan sebagai pegangan hidup yang utama dalam beberapa kasus, masalah, apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang diinginkan. Ingat, Trikayo Parisudo itu merupakan pedoman utama. Itu yang penting. Yang lain bisa diabaikan, tapi ini yang penting sebetulnya. Karena ini akan mengembangkan semua dan membantu mengedepankan semua obsesi, cita-cita, dan keinginan kita ke depan. Trikayo Parisudo. Makanya saya sering membacanya, Trikayo ini harus selalu di Parisudo. Bacaannya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. G, terima kasih banyak G atas ilmunya dan penjelasannya yang begitu panjang sampai kita ketawa-ketawa bareng nih Ki. Dari belajar bahwa sastra itu bukan hanya teks gitu. Terus ternyata pengaruh Trikayo Parisudo di kehidupan kita itu memang sangat berdampak besar. Sangat luar biasa. Terus satu lagi yang harus diingat, membaca sastra, ayat-ayat ataupun sloka-sloka ataupun mantra-mantra, jangan hanya melihat yang tersurat, yang tertulis, yang terbaca, tapi renungkan di balik itu apa yang tersirat. Karena hampir semua sastra Hindu itu dibuat berupa kiasan. Berarti harus dipahami benar-benar. Catat teman-teman, itu harus dipahami benar sangat. Makanya jangan kalau kadang buka sastra gitu kan, jangan kadang takut. Ini saya buka, saya tidak tahu apa-apa. Gitu, saya tidak tahu apa-apa. Jadi kadang kalau kadang dapat tugas gitu kan, tugas kampus, tugas kuliah, tolong dong buat Dharmocana. Nah saat itu baru dia buka. Kalau tidak disuruh buat tugas, disuruh buat apa, sama sekali yang takut banget. Tidak salah, takut itu normal. Tetapi kalau sudah membaca satu sloka misalnya, renungkan. Jangan dibaca seperti membaca koran. Renungkan. Contoh, ya, bab 9 sloka 26 Bhagavad Gita. Kok seorang awatara mengatakan, persembahan selembar daun, sekuntum bunga, sebiji buah, dan seteguk air aku terima. Kenapa itu jadikan contoh? Awatara lo yang ngomong, Awatara lo yang ngomong ini, nggak sembarangan. Dipikirkan, daun itu berarti daun, bunga, buah, air itu memiliki makna
sesuatu yang ya. ada di balik itu. Kenapa daun? Nah, kita kembangkan. Oh iya, daun itu. Kalau sebuah sebutan biji kacang kita tanam, yang tumbuh pertama pasti daun. Nggak mungkin bunga, nggak mungkin buah. Daun dulu. Kenapa? Benar. Oh, itu berarti dalam daun itu ada doa. Semoga umat Hindu ya yang mempersembahkan daun itu akan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-citanya. Kenapa bunga? Bunga itu jelas, bunga itu pasti harum ya, atau kebanyakan bunga itu pasti wangi dia, ya, nggak mungkin bau cantik, busuk, cantik ya, indah benar, dia. indah. Artinya umat Hindu diharapkan hidupnya ini selalu menemukan sesuatu yang mengharumkan dirinya. Kenapa buah? Nah, buah itu berarti ada doa di dalamnya. Semoga umat Hindu ini selalu mencapai sasaran, cita-cita, hasil yang memuaskan. Kenapa air? Air itulah yang membuat kita hidup. Air itu simbol kehidupan. Semua makhluk butuh air. Yang hidup maupun yang tidak kelihatan hidupnya juga butuh air. Gitu. Sehingga seorang awatara Krishna itu beranilah ngomong begitu, karena setiap bahan yang dia sebutkan itu ada doa di balik. Seperti itu. Begitu teman-teman. Jadi semua konteks di agama kita ini di Indonesia semua ada artinya. Ya, semua ada maknanya. Dan tidak ada yang tidak ada arti begitu ya, Ji. Semua ada artinya. Seperti itu. Begitu teman-teman. Terima kasih Ji atas Sama-sama. ilmunya. Pemirsa, teman-teman, terima kasih sudah menonton kami di sini. Selamat berjumpa kembali di episode selanjutnya. Yang mundur, Parama Santi Om, Santi 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 Om.